Halo Cuan Troopers, welcome back to Ngerumpi Saham bareng Sukor. Yeay! Nah Cuan Troopers, kalau di awal itu kan masih inget kan, kita host itu sebenarnya ada 4 ya, bareng saya berempat dan teman-teman yang lain. Tapi sayangnya ada 3 orang lainnya nih ya, teman-teman host kita yang lain itu di episode kali ini itu nggak bisa join. Jadi kali ini saya bakal sendiri menguasai rumah rumpi bareng Sukor ini. Nah, karena beberapa rekan-rekan kita itu ada yang sedang main tenis meja ya, bertanding gitu memperebutkan juara, ada si Maggie maksudnya. Kemudian ada juga Austin yang baru aja nikah ya, congrats buat Austin. Woo! Dan juga tentunya ada Cirika yang sedang menyelamatkan dunia investasi di Sukor. Yeay! Tapi nggak apa-apa ya, kali ini bareng Daniel aja. Karena kali ini Ngerumpi Saham bareng Sukor akan kedatangan tamu spesial. Dan dia masih berusia 17 tahun kayak gue ya. Dia 17, gue 18 gitu ceritanya ya. Tapi udah memiliki agency personal branding. Langsung aja kita sambut, ada Brian Kandani. Halo Brian. Halo. Yeah. Say hi dulu dong ke Cuan Troopers. Hai. Halo. Silakan. Thank you. Selamat datang di Rumah Rumpi bareng Sukor ya. Brian ya, ini kan kalau teman-teman Cuan Troopers lihat ya, ini ini kamera gua, kameranya si Brian yang di sini. Okay. Ini kamera Cuan Troopers, kita agak seumuran gitu ceritanya. Seumuran ya. Kalau Brian 17, gua 18. Oke lah ya. Oke. Kelihatan nggak ya? Kelihatan banget. Kelihatan. Mukanya jujur nggak? Takut diusir kan makanya bilang gitu kan. Oke. Nah, Brian, ini di usia yang 17 ini sebenarnya gua amazed banget ya, karena Brian sendiri di usia yang masih 17, masih muda banget nih ya. Lumayan muda lah ya. Muda banget sih menurut gue sih. Gue nggak tahu kapan gue usianya 17 bro. Nah tapi udah berkarir dan juga berkarya di dunia personal branding gitu ya. Dan juga bidang entrepreneur. Betul. Nah ini apa sih sebenarnya yang membuat Brian ini tertarik untuk berkarir di bidang branding ini dan juga personal branding tentunya ya? Oke. Yang bikin aku tertarik karena sebenarnya dari kecil kalau ditanya cita-cita aku jadi apa, aku udah pasti jawab businessman. Businessman. Jadi dari bocil masih kecil ditanya businessman, dan puji Tuhan sekarang terrealisasikan. Kenapa? Aku baru sebenarnya kepikir the deeper meaning sekarang. Jadi yang pertama, kenapa aku tertarik menjadi entrepreneur adalah aku bisa berdampak ke banyak sisi. Yang pertama, ya bisnis dapat banyak uang, aku berdampak ke diri sendiri. Dan dengan uang itu aku bisa berdampak ke orang tua, membantu orang-orang yang membutuhkan. 2. 3, aku bisa membantu tim. Bisa menjadi sumber income, bisa menjadi ladang untuk mereka build value mereka, grow. Dan yang terakhir, business is about solving problem. Aku juga bisa bantu berdampak ke klien-klien aku. Jadi full berdampak semua. Wah, luar biasa. Jadi di umur yang 17 ini udah membantu banyak orang ya, kasih dampak ke banyak pihak gitu ya. Betul. Ini luar biasa sih kalau gue lihat, karena gue tuh nggak tahu kapan waktu gue umur 17 tuh gue masih ngapain aja, gue udah lupa. Beda banget. Tapi mulainya dari umur berapa sih? Aku mulai ngonten ya. Kalau mulai ngonten itu dari umur 10. Dari umur 10 tahun? Bocah, masih bocah banget umur 10. Mulainya di sosial media Instagram? Dulu tuh setahu aku Instagram sama TikTok belum terlalu banyak yang video-video gitu, bahkan ya belum ada gitu. Aku mulai di YouTube justru. Dulu YouTuber. Harusnya food vlogger termuda ya dulu. Dulu aku mulainya food. Kontennya makanan? Dulu makanan, travel gitu. Mukbang, makan banyak. Iya. Gue suka tuh lihat review. Bocah, mukanya masih tengil Iya. terakhir. Masih ada kontennya sampai sekarang? Wah, kayaknya di hide. Aib. Oke. Iya. Jadi di YouTube awalnya, habis itu ke sosial media lain ya, Instagram. Betul. Sekarang aktifnya di TikTok. Instagram sama TikTok, luar biasa. Nah, ini kan tadi juga Brian itu ada bilang bahwa punya banyak klien gitu ya, dan membentuk satu agensi lah kalau kita lihat dari sosial medianya gitu. Betul. Nah, awal untuk membangun Freshare Agency ini seperti apa sih gitu ceritanya, dan juga udah berapa lama nih agensinya berdiri? Oke, agensi ini berdiri udah sekitar 5-6 bulan. Kalau ditanya awalnya gimana, awalnya tuh semua bermula dari aku freelance. Jadi aku ada kenal sama satu orang dari seminar, kita ngobrol-ngobrol, sharing insights, dia tahu aku bisa bikin konten. Dan pada saat itu dia telepon aku bilang, "Bray, aku pengen mulai personal branding. Cici itu pengen sharing-sharing di Instagram. Kamu bisa bantu videoin nggak, bikinin kontennya?"
Dan aku pasti bilang, oh siap, bisa, opportunity masa aku tinggalin dulu ya. Terus akhirnya aku yang benar-benar samperin, aku yang tulisin skrip, aku samperin rumahnya, aku syuting, aku edit, aku yang bantu post gitu. Dah, di situ nge-trigger otak bisnis aku. Oke. Satu klien menghasilkan sekian. Mm-mm. Gimana kalau ada kali 10, 10 klien. 20 dengan harga yang lebih mahal. Gitu. Jadi awalnya aku bermula sebagai freelance. Oke, dan waktu pertama memulai freelance ini sendirian berarti ngedit sendiri kayak tadi Brian bilang. Betul, semua palu gada sendiri mungkin sampai sekitar 3 klien. Wow. Masih palu gada sendiri. Dan itu sambil sekolah dong? Nah, good question. Banyak Iya. yang bingung kok bisa. Iya, gimana tuh caranya? Jadi aku pas lulus SMA 1, aku bakal masuk international program. Jadi aku punya libur 7 bulan, lumayan lama. Di situ aku all in sih kerja. Oh, Gitu. di 7 bulan itu ya daripada nggak ngapa-ngapain. Jadi Betul. nyari klien, kemudian buatin konten di sosial media gitu ya. Betul. Itu berarti foto, video semuanya di all in ya sama Brian? Kita all in-nya di Reels, video. Oke. Oke. Wah, menarik banget nih. Nah, kita lihat nih ada pertanyaan dari para cuan troopers juga ya, yang mungkin juga cukup sering ditanyakan ke Brian pasti di sosial media. Nah, tapi kali ini gue pengen dengar langsung dari Brian bahwa sebagai seorang anak dari Haryanto Kandani, apakah ini mempengaruhi karir sebagai seorang entrepreneur? Nah, apakah nama besar dari sang ayah ini membayangi persona daripada Brian? Oke, mungkin ini pertanyaan bagus sih. Iya. Banyak yang nanya juga. Bahkan bukan cuma nanya, hujat. Menghujat justru? Menghujat. Ya, jadi sedikit background. Papa adalah seorang motivational coach. Iya. Dia udah berbicara nationwide di berbagai macam industri. Udah bantuin jutaan orang. Jadi he's a motivational speaker, motivator. Motivator, oke. Dia punya nama dan ditanya privilege atau enggak, pasti aku akuin aku privilege. Bohong lah kalau aku bilang aku nggak privilege. Tapi pertanyaannya apakah privilege is all about money? Nggak juga. Nah juga. Tapi dibilang aku hidup nyaman. Tapi aku bisnis ini semua bisa sampai sekarang aku bootstrap modal sendiri. Jadi ini modal benar-benar nol modal dari papa. Tapi menurut aku yang paling mahal adalah gimana dia besarin aku selama 16 tahun, 17 tahun sampai sekarang. Dari kecil sampai sekarang dia tetap setiap hari tanamin aku value. Dan sekarang dia udah jadi kayak mentor aku. Sampai sekarang pun aku ngomongin bisnis, ngomongin kerjaan, ngomongin hidup sama dia. He's my best friend. Iya. Jadi sebenarnya privilege-nya itu bukan dari sisi financial ya, tapi kan dari sisi support ya. Itu yang lebih mahal. Iya, itu yang lebih mahal. Kemudian mindset yang diajarin ke Brian selama ini itu kan priceless. Betul, karena kalau dipikir kan bisa dibagi jadi dua. Apakah value dan uang? Iya. Kalau aku cuma dapat privilege uang, belum tentu aku bisa dipercaya dengan gitu uang ya. itu, malah bisa rugi. Iya, Uangnya iya, malah bisa hilang. Tapi ketika aku ditanamin value, uang pasti akan datang. Iya. Iya. Jadi memang dari kecil itu banyak sekali diajarkan tentang value ya ke Brian ini, sehingga inilah yang akhirnya Brian coba sharing gitu ya justru ya. Betul. Ke orang-orang untuk membantu banyak orang lain gitu. Dan konten-kontennya pun ini juga pasti masih bisa dilihat ya di sosial medianya Brian dan juga sosial media klien-kliennya Brian. Boleh nggak sih di spill gitu satu aja, siapa sih ini yang pernah jadi ke kliennya Brian gitu, kayak happy client gitu yang sudah pernah kerja sama bareng Brian gitu. Oke. Aku punya salah satu klien, ini klien-klien awal aku. Iya. Dia juga leader, dia entrepreneur. Mungkin kalau dari industri gym, ada dari industri kesehatan, ada Novianus Kevin. Oh, tahu Novianus. Oh, tahu ya. Oke. Terus kedua dari yang entrepreneur juga ada ADP Kevin. Oke. Iya, one of my early clients. Mereka semua sukses lah. Personal brandingnya. Mereka kontennya bagus-bagus ya. Kirain bikin sendiri, oke ternyata pakai agency. Betul. Oke, keren. Dan sebenarnya apa sih yang membuat Brian tertarik dengan personal branding, terutama di sosial media gitu, membantu klien dari sisi personal branding? Oke, aku pribadi sebagai 7 tahun udah ngonten ya, aku pribadi ngalamin sih benefit dari personal branding. Personal branding itu bukan cuma dapat income dari endorse, tapi itu juga bisa build kita pecah jadi dua. Yang pertama ada direct selling, direct leads, dan yang kedua adalah indirect selling. Direct itu adalah ketika aku promosikan sesuatu di social media lalu ada yang beli produk aku. Atau direct itu mungkin endorse dan lain-lain. Cuman sebenarnya indirect itu juga sangat kuat. Dimana sebenarnya mungkin aku bisa di podcast ini salah satu alasannya karena personal branding aku juga very
ada credibility-nya. Dan dengan indirect ini mungkin aku bisa chat, bisa DM orang, bisa kenalan sama orang, orang lihat wah ini account-nya credibility-nya tinggi gitu. Nah makanya ini adalah hal yang dibutuhkan sama banyak entrepreneur sekarang. Bukan cuma direct untuk naikin omset bisnis, tapi secara indirectly juga menaikkan omset bisnis dan value diri mereka. Tapi kan kalau kita lihat dari sisi branding itu selalu ada yang namanya challenge ya, utamanya dari sisi pesaing. Nah, kalau dari Brian sendiri ini ngelihat persaingan di dunia agency personal branding ini gimana? Ketat banget atau kamu ada ngelihat peluang yang lebih oke gitu loh, yang bisa digarap untuk Brian sendiri? Good question. Jadi sebenarnya ketat banget. Semua orang udah konten sekarang, semua orang udah konten, tapi actually supaya nggak kalah di yang ketat ini, kita bikin market kita sendiri, kita bikin trend kita sendiri, kita bikin yang paling penting personality kita sendiri. Karena di personal branding ada kata personal, tapi banyak orang bikin konten cuma ikut-ikutin orang lain doang, cuma copy-copy konten orang. Mereka nggak taruh personal values mereka seperti apa, nggak ikutin style mereka seperti apa, mencoba untuk menjadi seperti orang lain. Oke. Jadi tujuannya Brian ini adalah untuk membantu mereka menemukan personal branding mereka di sosial media gitu ya. Betul. Di dunia digital. Oke, ini menarik banget dan itulah yang mungkin menjadi salah satu unique sellingnya ya dari agensinya Brian ini. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, Brian suka kopi kan? Wah, suka. Kita ngopi dulu. Mantap. Udah banyak banget soalnya jawab pertanyaan dari gue. Oke. Nah, Brian, kalau kita ngelihat dari sisi persaingan kan memang ketat, semua orang juga udah ngonten sendiri, agensi juga udah banyak gitu ya. Dari sisi lain, challenge apa yang sebenarnya Brian lihat di dunia personal branding agency ini? Oke, yang pertama adalah internalnya dulu. Kita lihat internal seseorang. Banyak orang punya value bagus, dia pintar, dia hebat, achievementnya banyak, tapi dia nggak pede untuk ngomong. Iya, itu benar. Dia nggak, iya. Bahkan insecure looks kah, bahkan yang insecure looks itu nggak selalu yang, agak kurang, tapi yang cakep pun, yang ada looks pun juga masih bisa insecure. Iya, insecure, benar. Jadi sebenarnya internal sih, karena untuk ngomongin sustainable personal branding itu kan long term ya. Bukan kita ngonten viral selama setahun, tiba-tiba stop. Nama kita pasti hilang, ketumpuk sama yang lain. Nah ini kan kita mau ngomongin sustainable. Untuk bisa sustainable kita harus benerin internalnya dulu. Alasannya kenapa? Kalau mereka nggak punya alasan yang kuat, cuma iseng-iseng, gimana bisa sustain? Yang kedua, kalau mereka nggak pede sama apa yang mereka ngomong, kalau mereka bahkan nggak percaya sama diri sendiri, gimana orang lain bisa percaya sama mereka? Betul. Itu ngaruh. Pertama internal sih, itu problem terbesar bahkan. Oke. Tapi dari semua yang konsep yang kamu bangun ini, kamu tuh sebenarnya belajarnya dari mana ya, Bro? Bingung. Karena kan ini sebenarnya hitungannya 17 tahun itu lagi di jenjang high school gitu. Harusnya ya. Harusnya. Dan ilmu-ilmu yang kamu pelajari dan kamu aplikasikan ini kebanyakan didapatnya itu di kampus, di uni gitu. Nah, ini belajarnya gimana nih sebenarnya? Wah, jadi aku belajar banyak dari learning by doing karena aku sendiri kan udah 7 tahun konten. Jadi aku kurang lebih experience-nya udah tahu ya. Dan aku juga sebenarnya yang tadi aku mention, aku ada libur 7 bulan tahun lalu. Aku tuh banyak kerja di berbagai macam brand sekaligus. Jadi di sana aku juga kerja di bidang kontennya. Jadi di situ aku mostly learning by doing sih dan melihat mentor-mentor yang hebat gitu. Oke. Jadi mulai dari learning by doing dan juga mencoba komparasi ya. Di sebelah gimana. Betul. Gitu ya, dan juga praktek sendiri ini yang praktek penting. Sendiri, trial and error, analisa orang lain, itu pembelajarannya paling kenceng sih di aku. Iya. Oke. Kirain dibantuin sama papa juga, itu konten yang bener tuh gini, Brian gitu. Justru sekarang aku yang bantuin papa. Oh kebalik justru sekarang ya. Oh gitu ya, jadi harusnya para Cuan Troopers dan juga netizen ini harusnya udah pada nggak hate speech lah ya, udah nggak menghujat lah istilahnya, karena kan sekarang malah kebalik. Betul. Di usia sekarang kamu yang bantuin papa, luar biasa. Nah, kebetulan juga sempat ngelihat nih di Instagramnya Brian bahwa di bio-nya Brian ini kamu sempat nulis on mission to empower anak muda growing personal brands. Nah, menurut kamu seberapa penting personal branding terhadap potensi income? Oke, kita ngomongin duit nih sekarang nih. Personal branding ke potensi income. Iya. Jujur, content creator itu adalah pekerjaan yang paling nggak fair. Kenapa tuh? Karena actually mataku juga udah kebuka. Kayak
banyak orang tuh dapat satu endorsan itu udah kayak 4 kali lipat gaji UMR. Oh my. Berapa Iya, kali iya, lipat benar. gaji UMR. Kayak ya, I mean nggak ada salahnya kerja kantoran, tapi 9 to 5 mungkin dengan UMR orang lain cuma bikin satu video Dan dia bisa dapat jauh lebih dan baik dari bisa itu. dapat equal. Tapi sebenarnya yang mahal orang lihat instan di situ. Tapi proses untuk dia bisa build, dia punya audience bisa sampai red card itu juga ada modal. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya tapi sekali udah dapet momentumnya, wah itu enak sekali. Iya, iya, iya. Itu potensi income ya, dan sebenarnya bukan dari endorse doang, tapi bisa open up banyak banget opportunity partnership sama orang, networking sama orang, Iya. dapetin klien itu sih sebenarnya lumayan unlimited ya. Iya, iya. Untuk mencapai proses ke sana itu sulit banget nggak sih, Brian? Apakah ini bisa dicapai oleh semua orang? Seperti saya, gitu misalnya. Saya kan pegawai kantor gitu kan. Saya juga pengen nih bisa ngonten dan lalala gitu. Apakah sulit atau sebenarnya ada langkah-langkah khusus gitu yang bisa bypass supaya lebih cepat? Oke, jadi sebenarnya semua orang bisa, tapi again kita kadang lupa bahwa sebenarnya content creation atau personal branding ini juga sebuah skill sama seperti skill lainnya. Kita udah terlalu disuguhin sama setiap hari ribuan reels, puluhan jam kita lihat reels yang keren. Iya. Jadi otak kita udah kedoktrin bahwa standar reels itu sebagus itu loh. Nah saat kita baru mulai belajar, kita pas udah mulai edit kok jelek ya, kok nggak yang kayak saya nonton setiap hari ya. Nah, sering tuh. Jadinya Kalau nggak gua pede sering untuk kayak gitu. post. Padahal kita lupa saat kita mulai sesuatu, kita ya jelek, kita sucks dulu di awal. Gitu. Tanpa ada fase yang sucks itu nggak akan bisa sampai jago. Iya. Tapi standar kita udah melihat konten-konten bagus di luar sana, dibikin sama orang yang berpengalaman banget. Itu makanya paling susah memang di awal untuk mulai. Awalnya yang paling susah ini bener sih, dan juga ngelihat hasil yang kurang bagus itu bener. Aku 7 tahun, ini tahun ke-7 baru naik nama aku. 7 tahun pertama mana? Nggak ada yang pernah dengar kan? Iya, bener juga ya. Terus dan ternyata setelah building over time itu ya, hitnya itu memang sekali hit langsung Wah iya, naik banget to the ya. moon. To the moon, oke. To the moon. Oke, nah ini Cuan Troopers ini banyak yang termasuk milenial dan Gen Z juga gitu ya, sama seperti kita berdua. Apa sih sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh anak muda masa kini untuk membentuk personal branding mereka terutama dalam bersosial media? Ini penting banget nih. Oke, yang pertama, sebenarnya kunci personal branding yang sukses, script yang sukses itu cuma satu, yang paling penting. Tanpa satu hal ini, semuanya nggak akan ada gunanya. Iya. Yang pertama adalah relatable. Mm-mm. Relatable, that's it. Kamu perlu relatable ke spesifik target audience kamu. Iya. Cukup itu sih. Relate ya dengan target audience. Udah itu aja gitu. Yang penting kena dengan target audience. Itu yang nomor kita. satu. Baru sebenarnya banyak lagi faktor-faktornya. Oh, Tapi gitu. ya yang pertama sebenarnya kamu juga harus be real. Jangan gimmick, jangan mencoba menjadi orang lain. Jangan Iya, coba ngikutin benar orang tuh. lain. Soalnya kan banyak tuh yang katanya fake it till you make it gitu. Itu Nah, bener gak sih? Nah gimana tuh? Nggak bener dong. Oh, nggak bener. Capek dong jalaninnya pakai topeng Iya, gitu. Karena kan katanya di social media beda nih sama Wah. gua di kehidupan realnya nggak gini tapi di Capek dan situ. malu kalau ketahuan. Oh iya, bener Capek. juga, Jadi bener. sebenarnya kan kita ngomongin sustainable. Nah, dan sekarang banyak banget kata ATM, amati, tiru, modifikasi. Iya. Tapi kenyataannya orang cuma AT doang. Amati dan tiru. Gitu. Iya, modifikasinya mana? Iya. Orang cuma di copy paste doang skripnya, di parafrase. Itu mah bukan modifikasi. Nyontek. Itu cuma nyontek. Nyontek, iya benar. Ubah kata-katanya. Gitu. Jadi ya modifikasi itu kita bisa masukin 3 pilar. Jadi ini resep yang aku pakai untuk semua klien. Dapur nih. Iya, boleh. Jadi yang pertama- I'm listening. Yang pertama adalah personal story. Oke. Jadi story kalau bisa jangan yang general ya, kayak oh saya Brian, saya lulusan SMP, SMA. Story yang aku angkat tuh personal branding aku. Di umur 16 aku bisa building my own business, aku bisa punya belasan tim, itu story. Unik, apa yang kamu alamin yang banyak orang tuh nggak alamin. Kedua adalah achievement. Iya. Nah kalau saya bilang saya sukses, saya akan ajarin kamu sukses. Lu ngapain? Sukses itu kan ngapain gitu. And it's not all about money ya. Yes. Apakah udah bantu puluhan klien, apakah udah apa gitu. Contoh klien aku yang gym badannya bagus. Kalau dia gendut mau ngajarin orang sehat, Nggak siapa yang mau? dipercaya. Iya, sorry Iya. itu saya nggak bisa punya kredibilitasnya. Jadi itu sebuah achievement. Yang ketiga adalah value. Mungkin jagonya di finance, Amin. ngomonginnya finance. Kalau aku ya aku bisa untuk empowering anak muda, anak muda punya mindset, aku ngomong di situ. Jadi aku juga ngomong di personal branding bisa. Jadi jangan coba
ngomongin sesuatu yang emang kamu nggak jago. Iya. Ntar orang mau ketemu kamu in real life nanya-nanya, ternyata kamu Nggak cuma bisa. ngikutin skrip. Iya. Bahaya. Bener juga. Be real and relatable. Be real and relatable. Dan gimana cara Brian ini membangun, ini satu hal nih ya, courage, keberanian gitu. Kan di dunia personal branding dan lain sebagainya, dan juga di dunia social media ini pelakunya banyak gitu ya, dan pemain yang lama juga udah banyak nih. Betul. Nah, berarti Brian harus membangun keberanian untuk bisa against mereka semua nih, tampil beda gitu. Betul. Membangun keberanian itu gimana sih dari sisi Brian? Oke, semua konten sebenarnya sama aja kayak konsep hidup. Jadi apapun yang kita lakukan, comfort zone dan di luar comfort zone. Ya pasti kalau kita mau cari growth factor adalah di luar comfort zone. So kita bukan udah terbiasa untuk cari di luar comfort zone. Apa bedanya sama konten? Dan kedua, kalau takut sama apa kata orang, justru konten itu adalah filter terbaik untuk cari teman yang real atau enggak. Saat kita ngonten pasti banyak yang bilang, lu ngapain alay banget, si paling. Iya. Si paling entrepreneur, si paling entrepreneur umur 16 contoh ya kan. Dulu aku dibilang si paling food vlogger. Itu langsung otomatis filter. Oh ini temen mau tarik kita ke bawah atau dikasih mungkin kritis yang kritik yang membangun. Ya? Kayak, konten lu keren, cuman kayaknya kalau audionya bisa pakai mic bakal lebih keren lagi. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya it's a very easy filter sih. Iya. Karena sejak aku ngonten, ternyata ini selama ini support, selama ini enggak. Gitu. Jadi sebenarnya itu bisa jadi easy friend filter juga. Friend filter, oke. Iya. Dan kayaknya ya bener sih ya, wajar sih kalau misalnya keberanian itu terbangun dengan sendirinya ya, over time, dan juga kamu banyak belajar setelah 7 tahun ini ya di dunia konten dan lain sebagainya, dan juga ini menjadi satu pasti jadi satu masukan ya yang bagus juga untuk para teman-teman Cuan Troopers, karena kan kita di dunia finance ini banyak yang mau konten tapi nggak berani. Nah, gitu itu dia. Soalnya ngomonginnya tentang duit gitu, jadi takut banget dihujat, takut banget salah dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa belajar lebih banyak melalui Instagramnya Brian, atau mungkin kamu ada bikin kelas untuk ngajar gitu di mana sih? Boleh, kalau mau tahu info lebih lanjut, mau dapat yang edukasi gratis atau mau lihat kelas yang aku adain, semua bisa dicek di IG Brian Kandani. Langsung aja ya Langsung di IG aja, pribadinya. Brian Oke, Kandani. supaya bisa ngonten dan juga bisa to the moon bareng Brian. Amin. Amin. Dan Cuan Troopers, tadi itu merupakan pertanyaan terakhir untuk Brian. Terima kasih Brian tentunya untuk sharingnya, luar biasa, ada banyak sekali pertanyaan yang sudah dijawab. Wah, siap. Thank you, dan juga saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk para Cuan Troopers yang sudah selalu setia menyaksikan Ngerumpi Saham bareng Sukor. Kali ini kita ngerumpinya banyak tentang bisnis ya. Tapi kalau yang mau belajar tentang ngonten saham, gimana caranya bangun konten yang bagus, jangan lupa untuk langsung aja ke Instagramnya Brian Kandani. Siap. Gitu ya. Kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk para Cuan Troopers. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.